Salam kerahiman. Hari ini 7 November. Kita akan baca dari 270 dan 282. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 270. Nasihat dari Pastor Sopocko. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat ketiga, yakni bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri kalau dicela karena sesuatu, tetapi dengan bersukacita karena direndahkan. Kalau hal-hal yang kamu katakan kepadaku sungguh berasal dari Allah, siapkanlah jiwamu untuk menanggung penderitaan yang berat. Kamu akan menghadapi penolakan dan penganiayaan. Mereka akan memandang kamu sebagai seorang yang histeris dan aneh, tetapi Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya atas kamu. Karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat Ia akan mewujudkannya biarpun ada banyak kesulitan. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. 282. Sekali waktu Tuhan berkata kepadaku, hatiku terharu oleh kerahiman yang besar terhadapmu, anakku yang tercinta, ketika aku menyaksikan engkau tercabik-cabik karena rasa sakit yang engkau derita sambil menyesali dosa-dosamu. Aku menyaksikan cintamu sedemikian murni dan tulus, sehingga aku memberimu tempat pertama di antara para perawan. Engkau adalah kehormatan dan kemuliaan untuk sengsaraku. Aku melihat setiap sudut jiwamu dan tidak ada suatu pun yang lolos dari perhatianku. Aku mengangkat orang yang rendah hati, bahkan sampai ke tahtaku sendiri, sebab aku menghendakinya demikian. Nasihat dari Pastor Sopocko. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Ini sudah jelas-jelas dikatakan ya. Kalau kita mau berkenan di hati Allah, maka kita harus rendah hati. Laksanakan kerendahan hati tingkat 3. Jadi ternyata kerendahan hati itu ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan Pastor Sopocko minta kepada Suster Faustina untuk melakukan kerendahan hati tingkat 3. Contohnya, tidak membela diri kalau dicela. Itu kerendahan hati yang biasa. Jadi kalau kita dicela, jangan bela diri, ya. Tapi malah bersukacita kalau direndahkan. Ini kerendahan hati tingkat yang ketiga. Kalau kita direndahkan, bukannya nggak usah bela diri, bukannya nggak melawan, tapi bersukacita karena kita direndahkan. Ada perasaan sukacita, gembira dalam hati kita. Itu kerendahan hati tingkat 3. Karena dikatakan oleh Pastor Sopocko, Suster Faustina akan menghadapi penganiayaan dan penolakan. Begitu pula dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita ditolak, dianiaya, ya. Bahkan kalau Suster Faustina, kamu akan dianggap histeris dan agak aneh. Yang seperti saya pernah bilang, Pastor Sopocko pun menyangka Suster Faustina itu mungkin agak sinting ya, agak gila, sehingga diminta periksa kejiwaannya. Dikatakan lebih lanjut, karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Ini menjadi satu kekuatan juga buat kita, suatu informasi, suatu konfirmasi kalau kita kerja di ladang Tuhan dan yang kita cari adalah kenyamanan, sambutan, terima kasih, pasti salah dan kita nggak bakal dapatkan itu. Karena di sini dikatakan karya Allah yang benar, pasti ada tantangan, ada penderitaan. Contoh ya, ada suami istri. Sudah menikah lebih dari 20 tahun. Tapi kelihatannya relasinya nggak bagus. Sampai akhirnya sekarang suaminya itu
pindah ke kota lain. Sedangkan istrinya merasa nggak ada yang nggak bisa dibenerin ya. Kalau misalnya ada yang ada ketidakcocokan pun harusnya kan bisa dibicarakan. Apalagi mereka sudah menikah lebih dari 20 tahun. Jadi si istri ini mau berjuang, mau tetap supaya keluarganya utuh. Dia berjuang. Tapi ya itu, ada tantangan, ada penderitaan. Dia punya niat yang benar ya untuk mempertahankan pernikahan. Karena Tuhan bilang kan, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Dia ingin melaksanakan perintah tersebut. Sehingga ada tantangan dan ada perjuangan, ada penderitaan yang harus dia alami. Hal ini sering diganggu atau dia sering juga mendapatkan satu pemikiran sendiri, saya sudah berjuang, saya sudah menderita, saya sudah berkorban, saya sudah, istilahnya dia sudah melakukan banyak hal untuk mempertahankan pernikahan ini. Tapi kok nggak ada respon sedikit pun dari suaminya untuk membalas apa yang sudah dia lakukan, ya. Padahal dia bilang dia juga nggak minta macam-macam. Tapi ada perasaan, ada pemikiran, masa saya ngalah terus? Sekali-sekali kamu dong yang merespon. Yang saya minta nggak susah kok, bisa kamu lakukan harusnya, kok nggak kamu lakukan? Itu yang membuat dia jadi kurang kuat dalam berjuang, karena dia tetap masih memikirkan saya sudah memberi ini, harusnya kamu memberi dong yang lain, ya. Nah, tapi di dalam kehidupan ini, kalau kita berharap seperti itu, maka biasanya kita akan berhenti di tengah jalan, karena kita minta timbal balik, ya. Padahal di dalam kehidupan yang sebenarnya, yang Tuhan ajarkan kepada kita, Yesus pun nggak minta timbal balik. Yesus bilang, saya sudah baik sama kamu, kamu harus baik sama saya. Enggak. Yang Yesus lakukan adalah dia memberi apa yang dia bisa beri, tanpa mengharapkan balasan. Begitu pula saya bilang sama ibu ini ya, saya bilang, kalau kamu mau mempertahankan keutuhan rumah tangga kamu, jangan berpikir saya sudah memberi maka saya harus menerima. Enggak. Memberi aja apa yang bisa beri. Jangan berharap, jangan mengharapkan sesuatu, karena harapan itu bisa tidak terpenuhi, membuat kamu jadi kecewa, membuat kamu jadi patah semangat, membuat kamu jadi kehilangan kekuatan, ya. Ada satu sharing, ada satu ibu yang dia bilang, ini ibu yang lain, itu juga sama, mengalami hal yang bahkan lebih berat, ya. Bukan hanya meninggalkan istri, tapi si suami ini pergi lagi sama istri lain, sama perempuan lain, meninggalkan istrinya dan anaknya tanpa dia peduli apa yang dihadapi oleh istrinya. Tapi si ibu ini, dia bilang bahwa saya harus bisa tetap setia. Saya nggak mau terpengaruh menjadi manusia yang tidak melaksanakan perintah Tuhan hanya gara-gara si suami melakukan hal tersebut. Kalau suami bersalah, saya nggak mau ikut menjadi manusia yang bersalah. Saya tetap mau setia pada Tuhan. Tuhan bilang kamu tetap harus setia. Setia dalam untung dan malang. Ya sudah, dia tetap setia pada suaminya walaupun suaminya meninggalkan dia. Dan dalam pernikahan itu ada juga satu tanggung jawab di mana dia harus membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu dia juga mau lakukan dengan setia. Karena Tuhan sudah memberikan anak-anak, maka dia pun sedemikian rupa harus menjalani kehidupan ini dengan bertanggung jawab sebagai seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, dia tetap di jalannya Tuhan, dia tetap melaksanakan perintah Tuhan, dan dia tidak terpengaruh oleh sikapnya si suami yang tidak bertanggung jawab. Saya juga harapkan, saya juga sharing kepada ibu yang ini yang sedang mempertahankan pernikahannya, supaya jangan minta imbalan, bukan imbalan ya, tapi jangan timbal balik lah. Jangan, saya sudah baik, kamu juga harus baik, jangan. Karena kita harus tahu, ada si setan yang nggak suka
rumah tangga itu rukun kembali. Selama bisa dibikin sedemikian rupa, maka setan ini berusaha memisahkan relasi suami istri tersebut. Dalam hal yang sekecil-kecil apapun. Oleh sebab itu, kita punya niat dulu. Saya punya niat mau melaksanakan firman Tuhan. Saya nggak mau berpikir atau dipengaruhi oleh cinta diri, oleh kebutuhan saya. Tapi selalu berpikirnya apa yang bisa saya beri. Saya harap semoga dia kuat untuk bisa terus melangkah sampai akhirnya keluarga tersebut bisa bersatu kembali. Karena di sini dikatakan, kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat ia akan mewujudkannya. Tuhan bilang, dua manusia yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jadi kalau sekarang ada manusia atau ada kuasa yang lain berusaha menceraikannya, pasti Tuhan juga ikut campur tangan untuk menyatukan kembali. Tapi dalam hal ini Tuhan mau yang ada di dalam relasi tersebut berperan, mengandalkan Tuhan, meneladan Tuhan, berserah pada Tuhan. Pasti Tuhan akan kabulkan. Ia akan mewujudkannya biarpun ada banyak kesulitan. Bagianmu adalah mempersenjatai dengan kesabaran yang besar. Tuhan sudah kasih contoh, sudah kasih solusi, sudah kasih jawaban. Yang jadi bagian saya atau bagian daripada si istri tadi adalah mempersenjatai dengan kesabaran yang besar. Apapun yang dialami, lawan dengan kesabaran. Kesabaran yang besar, ya. Mengalah, enggak hitung-hitungan, melihat tujuan besarnya. Tujuan besarnya supaya suami istri ini bersatu kembali. Jadi jangan diganggu atau jangan kecewa dengan hal-hal kecil yang kita harapkan. 282. Hatiku terharu oleh kerahiman yang besar terhadapmu, anakku yang tercinta. Itu yang Yesus katakan, ya. Ketika aku menyaksikan engkau tercabik-cabik karena rasa sakit yang engkau derita sambil menyesali dosa-dosamu. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu jawaban, satu kondisi di mana Suster Faustina merasa berdosa, merasa bersalah, dan di situ Yesus bilang, aku menyaksikan engkau tercabik-cabik oleh rasa sakit karena dosa-dosamu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berdosa, kita minta ampun gak sama Tuhan? Nyesal gak? Atau dalam penyesalan kita masih nyebutin nama orang lain. Tuhan, saya memang menyesal, saya berdosa, tapi saya melakukan ini gara-gara si A, gara-gara si B. Itu bukan menyesal, bukan pertobatan, ya. Tapi kalau Suster Faustina dia berdosa dan merasa tercabik-cabik, merasa tidak layak, merasa tidak benar, ya. Jadi dia merasa saya ini sangat-sangat tidak berdaya, sangat papa, sangat tidak ada harganya. Dan yang kedua, Yesus katakan selain Yesus melihat engkau tercabik-cabik oleh dosamu, yang kedua, cintamu murni dan tulus. Itu yang dilihat oleh Yesus, ya. Jadi apa yang kita lakukan memang kita sesama manusia nggak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Apakah cinta kita murni, apakah cinta kita tulus, apakah kita cuma basa-basi, ya. Seperti kalau misalnya saya tulisnya contohnya misalnya seperti Carlo Acutis tersebut. Dia dari kecil sangat peduli kepada orang-orang miskin. Dia pernah bilang sama mamahnya, ayo kita siapin selimut untuk memberikan, untuk diberikan kepada para pengemis yang miskin yang kedinginan. Ya, jadi ada kepedulian. Yang ketiga, Yesus katakan juga, engkau adalah kehormatan, kemuliaan untuk sengsaraku. 4, setiap sudut jiwamu tidak ada yang lolos dari perhatianku. Yesus bisa melihat setiap sudut jiwanya Suster Faustina. Begitu pula dengan kita sebetulnya. Ada satu teman, ya, dia bilang, Esther, hidup saya damai. Ya karena dia mulai ngomong, ya, jadi saya bilang, betul, ibu betul merasa damai. Iya, saya damai sekali. Terus saya bilang, tapi kalau saya lihat mukanya, kok kayaknya mukanya nggak damai. Oh iya,
Mungkin muka saya kelihatan nggak damai, tapi hati saya damai. Terus dalam suatu obrolan yang lebih dalam, saya bilang sebetulnya kedamaian itu tercermin dari muka. Kita nggak bisa bohongin isi hati kita. Kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi kesel, kelihatan dari raut muka. Jadi kalau ibu bilang damai tapi mukanya nggak bawa damai, menurut saya ada sesuatu yang ditutupin. Coba lebih membuka diri, minta Tuhan datang periksa bahwa mungkin ada sudut-sudut tertentu yang ibu tutupi sehingga terkesan seolah-olah damai, padahal sebetulnya belum damai. Berapa lama kemudian dia ketemu lagi sama saya dan dia bilang, betul, saya memang waktu itu bukan damai dalam hati saya, karena di dalam hati saya masih ada kekecewaan terhadap suami saya, katanya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, damai itu bukan mulut, bukan ngomong ya, tapi tampilan kita bisa tahu bahwa sebetulnya kita nih dalam damai, dalam sukacita atau enggak ya. Lanjut, aku mengangkat orang yang rendah hati bahkan sampai ke tahtaku sendiri, sebab aku menghendakinya demikian. Itu janjinya Tuhan Yesus. Kalau kita rendah hati, dia bilang bahkan orang-orang itu aku angkat ke tahtaku sendiri. Karena aku yang menghendaki hal itu. Ya, mari kita menuju ke arah sana, menuju ke arah kerendahan hati. Jangan khawatir kalau kita gagal. Memang hidup ini proses jatuh bangun ya, tapi pertama punya niat dulu, Tuhan saya mau rendah hati. Minta rahmat dari Tuhan supaya bisa rendah hati. Dan melalui setiap keadaan kejadian yang ada, pakai rahmat kesabaran, pakai rahmat pengampunan, pakai rahmat toleransi untuk bisa pelan-pelan kita menjadi lebih peduli pada orang lain, tidak fokus kepada diri sendiri. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala rahmat-Mu. Engkau terus-menerus mengajarkan kepada kami untuk bagaimana menjadi rendah hati. Dan pada hari ini kami mendapat lagi konfirmasi dari Tuhan Yesus bahwa dengan kerendahan hati, maka Yesus bisa mengangkat kami semua sampai ke tahtanya Yesus di surga. Berkati kami Tuhan, agar dalam hidup kami sehari-hari, melalui setiap kejadian, setiap peristiwa, Engkau ajar kami untuk bisa rendah hati. Ajar kami untuk bisa peduli pada kepentingan orang lain. Ajar kami tidak fokus kepada kepentingan kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk lebih berpikir hal-hal yang di atas. Bukan hal-hal duniawi semata-mata, tapi mampukan kami untuk bisa hidup menurut kehendak-Mu. Limpahkanlah kami rahmat kesabaran, rahmat pengampunan, dan juga seperti yang Suster Faustina katakan bahwa yang kami butuhkan adalah persenjatai kami dengan rahmat kesabaran-Mu yang besar. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.